Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar caranya membuat load balancing dengan Nginx. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang pengertian load balancingnya, konfigurasi load balancing, cek hasil load balancing dari klien, dan juga cek loggingnya ya, lognya, oke? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu Nginx. Nginx adalah aplikasi open source untuk menjalankan website. Selain sebagai web server, Nginx juga membagi beban atau load balancer. Ini tuh ini ya yang akan kita bahas kali ini ya. Menyimpan data sementara cache dan meneruskan permintaan ke server lain atau reverse proxy. Nginx terkenal ringan, cepat, dan mampu menangani banyak pengunjung. Oke. Nah, apa itu load balancing? Load balancing adalah teknik mendistribusikan traffic atau permintaan klien secara merata ke beberapa server backend agar beban kerja tidak terkonsentrasi pada satu mesin saja atau satu server saja. Nah, tujuannya meningkatkan ketersediaan, availability, performa, dan juga ini ya, mencegah aplikasi jika satu server turun. Dan ini juga traffic ini bisa dialihkan ke server lain sehingga layanan tetap berjalan ya. Nah, manfaat menggunakan load balancing ini adalah meningkatkan performa, menambah ketersediaan, skalabilitas horizontal, jadi tambah server untuk menangani traffic lebih besar, pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, dan juga maintenance tanpa downtime. Jadi kita bisa maintenance server tanpa mematikan servernya ya, karena ada banyak server, oke? Nah, kita masuk ke analogi load balancing. Kita pakai analogi sederhana aja ya. Bayangkan kamu itu adalah seorang pengunjung yang pengen mengunjungi kebun binatang. Tapi pas kamu mengunjungi kebun binatang itu, ada 100 antrian dari satu loket, ya. Maka kamu itu akan merasa ini ya, akan merasa malas ke kebun binatang ini. Jadi, ya kamu nggak jadi ke kebun binatangnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya, untuk mengatasi banyaknya antrian di loket satu atau di loket ini ya, maka si kebun binatang ini akan menambahkan loketnya. Jadi ada 2 loket. Jadi misal kamu akan mengunjungi kebun binatang dan ada 100 pengunjung, maka nggak akan numpuk di satu loket aja. Akan numpuk di loket satu dan loket 2. Maka ini akan ada 50 dan ini akan ada 50. Jadi kamu bisa ngantri lebih sedikit ya daripada yang ini yang awal. Oke? Semoga gampang dipahami. Nah, sama aja kayak ini ya, kayak load balancing. Misal kamu pengen mengakses raka.com, tapi karena banyaknya server atau banyaknya pengunjung, maka server itu bisa down. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, load balancing bisa menyediakan 2 server ya, ini raka.com 1 dan raka.com 2. Nah, si kedua server ini memiliki isi yang sama ya, tapi servernya berbeda. Nah, kamu bisa diarahkan ke sini atau ke sini. Jadi si traffic atau si request itu nggak akan numpuk di satu server doang, akan dibagi ke server yang kedua atau Raka.com kedua. Dan load balancing juga bisa ini ya, bisa memuat lebih dari satu server ya. Ini saya contohkannya 2. Nah, teman-teman kalau misal teman-teman pengen praktek nanti, teman-teman bisa tambahin 3, 4, atau 5 ya, sesuai kebutuhan si website teman-teman, oke? Nah, untuk setup yang saya gunakan ini, saya menggunakan Debian 12 sebagai OS-nya yang berjalan di sebuah aplikasi yaitu VMware. VMware ini adalah software untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara virtual di satu komputer, oke? Nah, jika teman-teman pengen ngikutin setup saya, teman-teman bisa tonton video ini ya, tentang cara install Debian 12 di VMware dan juga tentang membuat topologi di VMware, oke? Nah, saya juga udah bikin video tentang Nginx ya sebelumnya, yaitu cara install Nginx dan juga reverse proxy ya, untuk fast page routing sama host page routing, oke? Jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa klik ini ya, klik link di pojok kanan atas, oke?
atau kunjungin saja langsung channel saya. Nah, untuk topologi yang saya gunakan ini adalah topologi star ya, seperti biasa dengan network atau IP 192.168.1.0 dengan domain yang akan digunakan nanti adalah rako.com. Jadi si ketiga server ini ya, 1, 2, 3 itu menggunakan ini ya, menggunakan Nginx. Nah, nanti teman-teman install dulu ya Nginx-nya. Nah, ada web 1, web 2, sama server lab. Nah, server lab ini akan bertugas sebagai load balancing ya. Si web 1 dan web 2 ini akan bertugas sebagai web servernya. Oke. Nah, kita langsung aja ke ini ya, ke VMware-nya. Oke, di sini kita ini ya, kita setup dulu topologinya. Nah, di sini saya udah punya ini ya, saya udah punya server lab, web 1 sama web 2. Coba kita konfigurasi ininya ya, topologinya. Kita pergi ke edit virtual machine setting. Lalu di sini kita pilih ini ya, pilih network adapter. Lalu di sini ya, coba kita tambahkan LAN segmen yang baru yaitu load. Oke. Lalu kita tambahkan load. Oke. Nah, di sini kita pergi ke web 2 ya. Edit virtual machine setting. Lalu kita pergi ke ini ya, LAN segmen lalu pilih load. Lalu kita pergi ke web 1. Lalu edit virtual machine setting. Lalu di sini kita pilih ini ya, pilih load. LAN segmen load. Oke. Lalu kita nyalakan web 1 sama web 2-nya. Dan juga kita nyalakan server lab-nya juga ya, server LB-nya atau load balancing-nya. Dan tunggu sampai semuanya nyala, oke? Oke, di sini kita udah buka ketiga servernya ya. Kita pergi ke web 1 dulu. Lalu kita login Raka, password-nya 1, super user, satu lagi. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi IP address-nya ya. Nano, etc, network, interface. Nah, di sini kita isikan address-nya itu ini ya, sesuai dengan ini ya. Nah, web 1 itu IP address-nya itu 192.168.1.2 ya. Nah, di sini kita ubah belakangnya jadi 2. Udah. Dan untuk net mask ini ya 255.255.255.0. Oke, di sini setelah alt dulu ya, kita geser ke bawah. Setelah X, ya enter. Oke. Di sini kita coba ini ya. Sistem CTL restart networking. Nah, sudah. Di sini kita akan ini ya, akan konfigurasi atau coding si tampilan Nginx si web satunya ya. Jadi kita ketikkan nano var www HTML index nginx db.html. Nah, di sini kita isi H1 aja ya. Dan di H1 ini kita akan isikan selamat datang di raka.com. Nah, sebenarnya seperti ini juga sudah cukup ya. Tapi karena kita pengen tahu nanti si tampilan ini berasal dari web 1, web 2, kita tambahkan saja di sini via web 1 ya. Udah, kita tinggal setelah X, Y enter, clear. Nah, di sini kita sistem setelah restart Nginx. Sudah ya, kita pergi ke web 2. Di sini kita login seperti biasa. Lalu kita super user, lalu kita konfigurasi
ininya ya, networknya atau IP address-nya. Nah, di sini untuk belakangnya kita ubah menjadi 3 ya. Kebetulan saya udah punya ini ya, udah ada bekas yang dulu, yang episode sebelumnya. Teman-teman coba tuh saja manual ya. Jangan lupa ininya statik dan lab mask-nya diisi ya. 255.255.255.0 atau /24 gitu ya. Setelah enter, clear. Sini kita coba sistem, setelah restart networking. Udah, di sini coba kita lihat IP-nya dengan cara mengetikkan IP A, lalu kita coba ping ya. 192.168.1.2. Ini tuh akan mengeping ke ini ya, ke web 1. Nah, sudah ada ya, sudah terkoneksi, sudah satu jaringan. Nah, di sini kita akan edit tampilan si HTML-nya dengan cara mengetikkan nano flat www HTML index nginx HTML ya. Lalu di sini kita tambahkan H1 ya. Sama seperti yang web 1 ya. Selamat datang di raka.com via web 2. Udah ya. Setelah iya, enter, clear. Lalu kalau kita sistem, setelah restart nginx. Sudah ya. Nah, kita lanjut ke server load balancing-nya. Ya. Kita masuk, kita perbesar aja ya. Oke, kita masuk, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita close aja dulu ini ya. Kita close ini. Nah, kita pergi ke ini ya, ke sudut kanan atas, lalu pilih ini, lalu pilih word chatting. Kita akan konfigurasi IP address-nya di sini ya, tidak di terminal. Karena ini berbentuk ini ya, ada environment-nya atau ada desktop-nya. Ada GUI-nya ya. Ya. Nah, di sini kita pilih icon setting di sini. Lalu kita pergi ke IP version 4. Lalu kita pilih manual ya. Nah, di sini kita isikan IP address-nya sama seperti yang topologi yang tadi ya. 192.168.1.1. Untuk net mask-nya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya samakan aja sama IP-nya 192.168.1.1. Udah ya, lalu play. Nah, sekarang kita coba close dulu nih ya. Lalu kita pergi ke terminal ya. Terminal. Nah, lalu kita pilih ini ya. Oke, lanjut kita supervisor, passwordnya sudah ya. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi si load balancing-nya. Di sini kita buat file dulu ya, buat file konfigurasi yang bernama load.conf. Ya, kita cd aja di sini. Cd etc nginx sites available. Kita lihat ls nggak ada file ya. Jadi kita tambahkan aja yang baru nano load.conf. Oke, nah untuk isi konfigurasinya saya udah sertakan di repository GitHub saya dan linknya ada di
deskripsi ya. Nah, di sini kita langsung aja copy-nya ya. Dan di sini saya udah buat ini ya, buat catatannya. Jadi di sini saya tinggal copy aja. Teman-teman juga bisa langsung copy aja ya di GitHub saya. Nah, di codingan ini berisi ini ya, ada Upstream yang membungkus 2 server ya. Server yang web 1 sama server yang web 2 yang memiliki IP 192.168.1.2 dan juga titik 3 ya. Titik 2 untuk web 1, titik 3 untuk web 2. Coba kita perbesar aja di sini ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini seperti biasa ya, ada listen 80 yang mengartikan port 80 server namanya raka.com. Dan kita menyimpan lognya ya di file atau di folder ini ya, loadaccess.log yang berada di var log nginx dan juga menggunakan format logo JSON ya. Nah, untuk format logo JSON kita akan konfigurasi di file nginx.conf ya nanti setelah ini. Lalu untuk location-nya kita pakai proxy path lalu kita arahkan ke upstream yang ini ya, yang backend. Jadi kita akan masukkan backend ke sini ya. HTTP backend yang bungkus 2 server ini ya. Server web 1 sama server web 2. Oke. Kita ctrl-X, Y enter. Nah, lalu kita akan pergi ke ini ya, ke nginx.conf. Kita cd titik 2, titik 2 kali ya maksudnya. Lalu nanot nginx.conf. Ya, sama seperti ini ya. Sama seperti perintah ini. Nah, di sini kita akan simpan codingan kita di sini ya. Oh, ternyata masih ada yang ini. Coba kita hapus dulu. Ini saya nyoba ya yang tadi ya. Oke. Nah, di sini saya udah siapkan juga ya untuk script atau kode ini ya, kode log formatnya. Nanti teman-teman juga bisa langsung copy aja ya. Di sini coba kita copy di sini ya, di bawah akses log. Dan ini juga udah ditandain sama dari sananya, dari nginx-nya. Ada login setting ya, jadi agak rapi. Script kodenya. Di sini kita tap, lalu kita paste di sini ya. Nah, sudah ya. Nah, untuk penjelasan tiap tab ininya ya, kita bisa lihat di sini ya. Bentar. Bentar ya, ini kenapa? Nah, untuk penjelasan setiap ininya, setiap apa ya namanya? Hmm, apa ya? File yang dipanggil oleh si loggernya atau si logger.json-nya atau log formatnya seperti ini ya. Kita mengambil time, request yang diterima oleh nginx, remote DDR, alamat IP lainnya menghubungi ke load balancer atau ke server nginx load balancer kita, lalu remote user, ada host, method, dan juga ini ya banyak ya, ada 15 ya. Dan yang paling utama itu ini ya, upstream ADDR, yaitu kita menangkap si klien itu mengakses server mana atau server web 1 atau web 2 ya di sini. Nah, di ini juga akan saya sertakan di ini ya di GitHub saya. Jadi teman-teman bisa baca aja ya. Ya, jadi kita mengambil 15 ini ya, 15 variabel atau apa ya? Lupa ini ya namanya. Wah, nanti saya akan jelaskan aja di GitHub-nya. Jadi ya kalian tinggal kunjungi saja GitHub saya ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal setelah ya entar ya. Lalu kita pergi ke ini ya. Bentar, kita oke di sini kita langsung salin pitasannya ya. Coba kita langsung aja ln strip s etc nginx site available load.conf lalu kita arahkan ke etc nginx sites enable
Ya, di sini udah. Oke, kita lihat ya. Nano dan CD sites enable. Lalu kita les. Nah, ini udah ada ya. Lanjut kita akan langsung aja sistem ctl restart nginx. Oh, saya keinget ya, ini tuh namanya metrik ya kalau nggak salah. Jadi ada 15 metrik yang kita panggil atau 15 variabel ya. Koreksi aja ya kalau misal penyebutan nama saya salah ya. Teman-teman bisa cross check aja di dokumentasi resminya. Nanti saya akan sertakan di deskripsi ya. Tadi kenapa nih? Sudah ya? Oke. Nah, lalu kita akan konfigurasi hostnya ya. Nano, etc, host. Nah, di sini kita tambahkan IP address kita 192.168.1.1. Lalu di sini raka.com ya. Jadi pas kita mengetikkan raka.com di web browser kita, maka akan diarahkan ke ini ya, IP 192.168.1.1 atau si IP ini sendiri ya. Select, ya enter. Oke, sudah. Di sini kita tinggal pergi ke ini ya, ke web browser atau Firefox di sini. Nah, di sini udah ya, udah tertampil ya si Firefox-nya. Nah, di sini kita akan masukkan ini ya, raka.com. Nah, di sini kita mengakses raka.com via web 1 ya. Nah, coba coba kalau misalnya kita refresh lagi, kita refresh lagi di sini. Nah, maka akan berubah menjadi web 2. Ya, kita refresh lagi, maka akan menjadi web 1. Jadi, si request-nya itu akan terbagi antara web 1 dan web 2 ya. Nah, kalau misalnya di aslinya, ini tampilannya akan tetap sama ya. Tapi karena kita pengen tahu atau server mana yang kita pakai, jadi kita tinggal tambahin aja di sini ya. Web server web 1 atau server web 2. Coba kita refresh lagi. Nah, sudah ya. Jadi seperti itu ya. Sistem dari load balancing. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan coba melihat lognya ya. Dengan cara mengetikkan tail, strip f, var log, nginx, load access.log. Ya, di sini coba kita lihat. Kita ketikkan tail, strip s, var log ya, log, nginx, lalu apa ya? Bentar. Access.log, tapi load access.log. Bentar, ini kenapa ini? Hmm, Tell invalid number. Second. Tell, kenapa kamu salah ini ya? Oh, ini F ya, salah. Ternyata saya salah nulis. Saya kira LLN ya. Tadi salah, maaf. Nah, di sini akan menampilkan ini ya, menampilkan loggingnya. Di sini coba kita perkecil lagi ya biar lebih rapi. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini itu akan menampilkan format JSON ya. Jadi setiap JSON itu mewakilkan setiap request ya. Coba kita lihat yang request terakhir. Nah, jika kita lihat, maka kita bisa tahu IP address dari kliennya ya. Dan juga host dari kliennya, yaitu rakan.com. Dan untuk requestnya ini, ya, kita TTP metodenya ini. Lalu kita juga bisa lihat ini ya, mana? Ini, website atau web server, apa ya, server mana yang kita pakai. Nah, untuk si klien yang terakhir ini, atau request yang terakhir ini,
memakai ini ya, memakai server 2 ya, web 2 ya maksud saya. Dan ini memakai web 1, ini web 2, dan ini web 1 ya. Oke, coba kita perkecil lagi aja ya. Semoga teman-teman masih bisa lihat, karena ini lognya kebanyakan ya ternyata. Coba nanti kita akan kurangin aja lognya ya. Oke, sudah. Ya, kita perbesar lagi. Oke. Nah, untuk metode load balancing ini ada 4 ya. Round robin itu yang sudah kita coba tadi ya. Jadi si round robin itu semua request dibagi rata secara bergiliran. Nah, yang kedua itu last connection ya. Jadi last connection itu request dikirim ke server yang sedang paling sedikit dipakai ya. Misal ya si Java.com 1 itu atau web 1 itu memiliki request 10 dan yang ini requestnya 5. Maka jika ada user baru yang ingin mengunjungi raka.com, maka akan diarahkan ke web 2 ya, bukan ke web 1. Oke? Nah, untuk yang ketiga itu IP hash. Pengunjung dengan IP yang sama selalu diarahkan ke server yang sama, ya. Misal ya, pengunjung web yang memiliki IP yang terakhirnya yaitu 5 ya, titik 5 ya, maka akan diarahkan ke raka.com 1. Dan jika akses mengakses lagi ya, tetap akan diarahkan ke raka.com 1. Walau mungkin si raka.com 1 atau web 1 itu traffic atau requestnya lumayan banget ya, tapi tetap akan diarahkan ke web 1. Nah, misal ada lagi ya pengunjung web dengan IP 192.168.1.10 yang diarahkan ke raka.com 2 atau web 2, maka selama-lamanya akan diarahkan ke web 2 ya, nggak akan pernah ke web 1 atau raka.com 1. Oke? Nah, untuk yang terakhir yaitu wake round robin. Untuk wake round robin ini, server bisa diberi bobot supaya server yang lebih banyak atau yang lebih kuat dapat lebih banyak request, ya. Jadi misal kita buat si web 1 itu 5 dan untuk si web 2 itu 1, maka yang akan lebih banyak menampung request itu yang ini ya, yang web 1 karena ini nilainya 5 dan ini nilainya cuma 1, ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Selanjut, nah kita akan praktek si wake round robin ya, dengan mengetikkan seperti ini ya. Jadi kita tinggal tambahkan setiap si server ini wake 3 atau wake 1. Oke? Kita nano load.conf ya. Di sini kita tambahkan wake 3. Jadi si server ini ya, server web 1 memiliki wake lebih banyak, jadi banyak menampung requestnya ya. Wake 1. Seperti ini ya. Select, enter. Kita tinggal sistem, tl, restart, nginx. Maka lihat yang akan banyak terpanggil itu adalah web 1 ya. Kita refresh, web 1, web 1, web 1 lagi, web 1 lagi. Ini web 2 ya. Sekarang web 2, kita refresh lagi, web 1. Jadi si web 1 itu akan lebih banyak menerima request ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita ada ini ya, last count. Jadi si last count ini ya, kita akan mengarahkan request ke server yang lebih sedikit ini ya requestnya daripada yang lain.
Jadi kita tinggal tambahkan di atasnya sini ya, leskon. Oke, di sini kita hapus dulu. Nah, untuk di atas ini ya, coba kita lihat lagi cara nulisnya kayak gimana. Teas.com. Sudah ya? Select, ya enter. Jika kita melihat yang tadi ya, si request web satu itu sering dipakai ya. Jadi kalau misalnya kita refresh, ini pasti akan mengarah ke web 2. Seharusnya ya. Di sini sudah di restart dulu harusnya. Restart dulu. Coba kita lihat. Refresh. Kenapa web satu terus ya? Coba kita refresh lagi. Ini web 2, pasti jadi web 2 lagi. Web satu, web 2, web satu. Ternyata ketika kita menggunakan baru menjalankan sini, ininya akan ter-reset juga ya request-nya. Oh, karena kita request-nya dari satu ini ya, dari satu apa namanya? Dari satu eee, user atau ya di satu device. Jadi mungkin akan nggak terlihat perbedaannya ya. Kalau misalnya kita pakai Lenscom. Jadi akan terus apa namanya, dilempar-lempar ya request-request-nya. Oke, mungkin sekiannya video dari saya untuk hari ini. Jika di video ini banyak error-nya atau banyak salah kelirunya, mohon dimaklumi ya, karena kita belajar bareng aja ya. Dan juga saya masih pemula ya, jadi kalau misal ada sepupu yang nonton, tolong koreksi dan komentar ya di kolom deskripsi. Dan juga untuk semua materi Nginx ini saya sudah sertakan di ini ya, di kitab saya. Jadi teman-teman tinggal pencet link di kolom deskripsi saya ya. Oke, mungkin sekian video dari saya untuk hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.